obat-obat yang tanda kutip diberikan dengan label herbal itu, apakah itu juga melakukan uji klinis atau hanya melewati lulus Badan POM saja? Ikatan Dokter Indonesia, IDI, itu yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap vaksin atau terhadap beberapa terapi. Mungkin ada beberapa terapi yang seperti yang orang sebutnya pengobatan DSA atau brainwash atau apa. Apakah memang tugas IDI bukan sih untuk melakukan percobaan atau pengkajian terhadap beberapa terapi atau juga termasuk yang vaksin Nusantara seperti ini? Iya. Mungkin perlu diluruskan, Dok. Ya, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi di mana semua dokter Indonesia bernaung. Ya, IDI memiliki berbagai tugas selain memantau kualitas dokter-dokter di Indonesia, juga memantau ya pengobatan yang dilakukan dan juga tentunya menampung kalau ada komplain dari masyarakat luas terhadap dokter-dokter tertentu misalnya. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Feli, apakah tugas IDI untuk ikut memantau? Atau bahkan orang tanya, apakah kenapa IDI itu nggak melakukan penelitian sendiri ya? Iya. Atau malah si pemilik terapi itu yang melakukan penelitian tersendiri ya, yang kemudian disampaikan kepada IDI? Atau bagaimana? Betul. Karena merupakan tanggung jawab pencipta untuk melakukan penelitian. Oh, bukan orang lain ya? Bukan orang lain. Kalau misalnya saya menciptakan teknologi pengobatan baru, maka merupakan tanggung jawab saya untuk membuktikan bahwa teknologi baru saya ini benar-benar mumpuni, benar-benar bisa mengobati penyakit yang saya klaim. Ya, bukan tanggung jawab orang lain. Ya, dan IDI sebagai lembaga yang mengawasi kualitas mutu dokter dan pengobatan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memantau hal itu juga. Ya, Dok. Ya, dan mungkin terlepas dari polemik yang terjadi antara IDI dan Dr. Terawan ya, mungkin yang perlu diketahui oleh viewers juga adalah bahwa Dr. Terawan merupakan salah satu dari sekian banyak dokter yang juga saat ini lagi istilahnya dievaluasi oleh IDI. Ya, bukan cuma Dr. Terawan satu-satunya yang dievaluasi dan istilah kasar mungkin dipinalti atau dihukum. Ada dokter-dokter lainnya. Ya. Jadi sekali lagi kita harus menempatkan permasalahan pada tempatnya, ya, berpikir jernih, masalahnya di mana, ya. Jangan sampai masalah emosi, masalah politik campur adukan, ya, pembahasan ilmiah kita, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai dalam kapasitas saya sebagai peneliti vaksin dan anggota IDI di sini ya Pak Feli. Saya bukan pengurus IDI, tapi saya karena dokter saya otomatis anggota IDI. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kapasitas itu. Oke, baik. Menarik sekali, Dok ya. Ini pembahasannya ada baik sekali kita diskusi, mungkin biar kita nggak melebar-lebar juga ya. Nanti untuk pembahasan seperti ini nanti bisa jadi pro dan kontra yang mungkin nggak akan ada berujung ya, Dok. Dok, ini mungkin balik ke bagian uji klinis ya, Dok. Dok, apakah semua produk obat atau termasuk yang mungkin yang banyak dipakai di Indonesia kan kayak jamu ya, atau sebutnya tanda kutip herbal. Orang punya persepsi bahwa herbal itu aman ya. Akhirnya banyak yang sampai diproduksi secara massal kemudian dipakai, bahkan sampai sekarang banyak sekali kayak jamu atau obat-obat yang tanda kutip diberikan dengan label herbal itu, apakah itu juga melakukan uji klinis atau hanya melewati lulus Badan POM saja? Itu mungkin dokter bisa cerita apa perbedaan uji klinis dengan terregistrasi di Badan POM ya? Ya,
uji klinis seperti tadi sudah kita bahas di awal, ya, merupakan tahapan pengujian yang dilakukan pada responden manusia untuk menilai keamanan, ya, secara sederhana ya, menilai keamanan dan menilai kegunaan dari satu produk baru, obat atau vaksin, ya. Dan setelah uji klinis, tadi uji klinis ada 4 fase, fase 1, 2, 3, dan 4. Setelah 3, datanya ini nanti akan dimasukkan ke BPOM, diregistrasi. Ya. Nanti BPOM yang nanti akan mengevaluasi dan akan menyetujui atau tidak menyetujui ya penggunaan obat tersebut di negara tersebut. Ya, untuk BPOM ya di Indonesia. Nah, kembali tadi ke produk makanan seperti jamu, ya, atau bahkan mungkin bukan cuma jamu ya, misalnya produk susu formula misalnya. Ini di Indonesia, setahu saya, ini tidak ditempatkan dalam kategori yang sama dengan obat atau vaksin. Ya, kategorinya berbeda. Ya, sehingga produk-produk atau kita istilahkannya produk non obat, ini evaluasinya lebih cepat, lebih sederhana, ya, dan kadang cukup registrasi di BPOM, ya, kadang cuma dilihat ada kontaminasi jamur atau bakteri, ya, ada zat racun atau enggak, ada steroid atau enggak, terus setelah mendapatkan izin BPOM, terus boleh dipasarkan. Sama seperti kalau mungkin ada teman-teman viewers yang juga pengusaha yang memasarkan produk makanan atau minuman misalnya, ya kan? Cukup registrasi ke BPOM itu sudah. Ya. Namun banyak negara termasuk di Indonesia mulai bergeser. Ya. Produk-produk makanan tersebut mulai diawasi secara lebih ketat. Ya. Karena dengan anggapan bahwa karena pengawasan yang tidak ketat di dahulu kala mengakibatkan banyak hal yang istilahnya dimanfaatkan, disalahgunakan. Ya, oleh produsen. Ya, mereka mengklaim ini bukan produk obat kok. Jadi persyaratannya kan nggak seketat kita mendaftarkan obat. Padahal dikonsumsi masyarakat luas ya. Konsumsi luas, ya kan? Dan efek yang timbul juga pasti akan banyak, ya kan? Betul. Nah, jadinya ini yang banyak negara yang mulai beranjak ke situ. Sehingga tadi seperti saya bilang, saya menggunakan contoh susu formula. Sekarang banyak badan-badan termasuk di BPOM juga mulai memberikan istilahnya warning kepada perusahaan-perusahaan. Kalian mau klaim sesuatu, misalnya susu saya bisa meningkatkan kecerdasan otak. Kalian mau mengklaim itu boleh selama ada buktinya. Jadi mirip seperti obat sekarang. Oke. Ya, jadi mulai nggak bisa overklaim aja ya. Nggak bisa overklaim lagi, ya. Nggak bisa seperti jualan kecap, semua kecap nomor 1, nggak. Buktikan. Nah, ini adalah bukan satu tanda yang baik. Secara saintifik ini tanda yang baik, ya. Semua produk-produk yang dipergunakan oleh masyarakat luas sekarang diawasi dengan baik. Ya. Obat dan vaksin sudah pasti. Dan ini sekarang mulai beranjak ke situ adalah produk non obat, ya, makanan, minuman, dan tadi Pak Feli contohnya adalah jamu. Kayak jamu ini sejauh ini selalu di kategori abu-abu kan, ya, sehingga kalau terjadi sesuatu, jamunya misalnya punya kandungan yang beracun atau kandungan steroid, tidak jelas siapa yang harus disalahkan, produsennya kah, atau BPOM-nya kah? Ya. Itu Pak Feli yang bisa saya sampaikan. Pejabat ini pakai, artis ini pakai, apakah testimony based evidence itu bisa diterima secara medis? Terima kasih untuk kedua Johan Dijo. Nah, saya Feli Singgono mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua.